Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Huda Siregar dengan NIM 152022038, Prodi PGMI Unit 2 Semester 5. Di sini saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan IPS lanjut yang berdasarkan dari buku Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial yang ditulis oleh Faizatul Marfuah, Rahma Nurmeta, dan Chandra Dewi. Nah, dalam buku ini ada beberapa bab. Di sini saya mengambil materi pada bab 1 yang berjudul Memahami Perspektif dan Tujuan IPS. Di dalam materi ini terdapat beberapa subbab yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pengertian ilmu pengetahuan sosial. Jadi, ilmu pengetahuan sosial merupakan suatu ilmu yang mengkaji interaksi sosial manusia, yang meliputi interaksi manusia dengan manusia dan interaksi manusia dengan alam. Jadi, pada kajian ini membahas bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan alamnya dan manusia berinteraksi dengan sesama manusia untuk beradaptasi yang diorganisasikan ke dalam berbagai macam sub yang ada dalam ilmu pengetahuan sosial seperti sejarah, ekonomi, sosiologi, geografi, dan antropologi. Jadi, ilmu sejarah adalah ilmu yang membahas tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang dialami manusia di masa lampau. Sedangkan ilmu ekonomi merupakan ilmu sosial yang membahas tentang bagaimana cara atau usaha yang dilakukan manusia untuk bertahan hidup, untuk mewujudkan keinginan mereka yang berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan ilmu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan sosial yang membahas tentang hubungan antara manusia dengan manusia. Selain itu ada ilmu geografi yang merupakan cabang ilmu pengetahuan sosial yang mengkaji tentang penampakan alam agar manusia bisa mengetahui kondisi lingkungan alam supaya mereka mampu berinteraksi dengan alam untuk mempertahankan hidupnya. Nah, yang selanjutnya ada ilmu antropologi, yang mana ilmu antropologi adalah ilmu sosial yang khusus mengkaji tentang kebudayaan yang merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang diwujudkan sebagai hasil dari peradaban manusia. Definisi ilmu pengetahuan sosial mengacu pada kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Dalam proses mereka untuk memenuhi kebutuhannya dan bertahan hidup, manusia tak akan lepas dari yang namanya interaksi dengan manusia lainnya dan interaksi dengan alam. Jadi, semua aktivitas diatur dalam pengetahuan sosial. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan sosial itu merupakan suatu ilmu yang mengatur aktivitas kegiatan manusia sesuai dengan prinsip dan karakteristiknya masing-masing. Nah, judul yang kedua adalah tujuan ilmu pengetahuan sosial. Nah, pembelajaran ilmu sosial di lingkungan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan itu dikembangkan untuk bertujuan membekali pengetahuan dan potensi para peserta didik agar memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada dalam kehidupan sosial. Berdasarkan kurikulum pada tahun 2006, yaitu pada KTSP, dijelaskan bahwa ilmu pengetahuan sosial itu memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama yaitu memahami berbagai macam konsep tentang kehidupan manusia dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu memiliki pengetahuan di era keterampilan dan sikap dalam memecahkan berbagai macam permasalahan dalam kehidupan sosial.
Yang ketiga yaitu memahami dan menjalankan nilai-nilai sosial dalam kehidupan. Dan yang keempat, memiliki pemahaman dan kemampuan dalam bersaing, bekerja sama, dan berinteraksi dalam kehidupan yang majemuk di tingkat daerah, nasional, maupun global. Yang ketiga yaitu karakteristik ilmu pengetahuan sosial. Nah, di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial ini membahas aktivitas sosial masyarakat. Tentunya mempunyai beberapa karakteristik dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi di sini saya akan memaparkan beberapa karakteristik dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama yaitu mengkaitkan antara teori dengan kenyataan ataupun sebaliknya. Jadi di pembelajaran ini kita tidak hanya mempelajari tentang teori saja, tapi kita harus mengkaitkan dengan kenyataan. Yang kedua yaitu pembahasan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang bersifat menyeluruh. Nah, di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial ini kita tidak hanya belajar tentang ilmu sosial, tapi kita bisa mempelajari ilmu sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan geografi. Jadi bersifat menyeluruh. Yang ketiga yaitu mengutamakan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui proses yang inquiry. Yang keempat yaitu kegiatan pembelajaran dibuat dengan menggabungkan berbagai macam materi pembahasan dari berbagai macam juga ilmu sosial dan dari berbagai macam fakta, permasalahan, pengalaman, dan kebutuhan dalam kehidupan yang akan diimplementasikan dalam masa yang akan datang. Poin yang keempat adalah perspektif guru terhadap mata pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, implementasi ilmu pengetahuan sosial pada tingkat satuan pendidikan harus memiliki perspektif yang menyeluruh. Sudut pandang secara menyeluruh merupakan suatu sudut pandang di mana si pendidik dan peserta didik secara bersama-sama mengembangkan suatu sudut pandang dan psikomotoriknya untuk mengamati suatu permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu yang telah terjadi. Terdapat beberapa haluan dan patokan kapan implementasi ilmu pengetahuan sosial ini menjadi suatu pembelajaran yang sangat penting dan kuat. Yang pertama itu terjadi apabila menjadi bermakna apabila peserta didik memiliki kemampuan untuk menggabungkan dan mengkaitkan aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif yang dipelajari di lingkungan sekolah maupun di dalam atau luar sekolah. Nah, jadi penyampaian materi ini ditujukan pada konsep memahami, kemampuan melaksanakan, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu sudut pandang secara terpadu, merupakan keterpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dan norma-norma yang berlaku dan dari berbagai macam keyakinan. Dan yang ketiga yaitu mengandung norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik itu norma hukum, sosial, agama. Itu masing-masing memiliki sifat yang aktif, selektif, dan kritis dalam memahami dan menanggapi isu atau kebijakan-kebijakan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara, serta kita dapat mampu menghargai adanya berbagai keberagaman yang ada di negara ini. Jadi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial ini dikemas secara menarik, aktif, efisien, dan menyenangkan, maka dapat mengubah pandangan para peserta didik dan masyarakat. Jadi pandangan yang sebelumnya itu bersifat negatif maka akan berubah menjadi bersifat positif. Nah, ilmu pengetahuan sosial ini yang tadinya dipandang hanya sebelah mata dan membosankan, kini berubah menjadi sangat menyenangkan dan disukai para peserta didik dan masyarakat. Baiklah, itu saja yang dapat saya paparkan dari materi saya yang berjudul Memahami Perspektif dan Tujuan Pendidikan IPS. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.